Awal pacaran udah LDR, jadi Iya. memang aku queen of LDR karena dari 12 tahun lah ya aku udah kenal Randi, 9 tahunnya aku tuh LDR-an sama Wow. dia. Tapi ketika semua orang bilang LDR tuh doesn't work. Aku yang menjalani juga tahu kalau ini tuh nggak ideal dan it's not for everybody gitu kan. Kalau untuk trust sih menurut aku trust is earned, kepercayaan itu harus didasari dengan komitmen juga. Tasya Kamila adalah seorang public figure yang saat ini memiliki dua buah hati. Dalam perjalanannya, Tasya memiliki kisah cinta, parenting, hingga membangun keluarga yang sangat menginspirasi. 6 tahun lalu, Arasha lahir. Perubahan terbesar tuh apa sih yang kamu rasakan di hidup kamu? Okay, I'm okay. It's not because of me, it's not because I'm wrong atau kayak it's not because of my mistakes. It is hard. Parenting is hard because it is hard and I'm doing my best. Kamu berkarir dari usia 4 tahun, 5 tahun. How does it feel sih untuk tumbuh besar in the spotlight? Kalau Niki gimana? Hai, welcome to Mom's Corner. Akhirnya kita bisa ngobrol sama-sama di sini ya. Akhirnya ya. Oke, ini kan Mom's Corner kita ngomongin parenting. Tapi sebelum kita ngomongin soal parenting, ngomongin tentang anak, aku mau ajak kamu travel back ke masa-masa kamu pacaran sama Randi. Oke. Mungkin kamu bisa dijelasin atau diceritain secara singkat gimana sih awalnya kamu ketemu sama Randi, pacaran, berapa lama pacaran sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi awalnya kenal itu karena kita dijodohin. Jadi adiknya Randi adalah adik kelas aku waktu aku di UI, terus dia juga temenan sama sahabat aku di UI, terus mereka berdua yang kayak, ini abang gue jodohin sama siapa ya? Oh jodohin aja nih sama si Tasya gitu kan. Terus temenku nanya kayak, lo mau gak dikenalin ke abangnya temen gue nih, dia anak ITB bla bla bla. Terus aku kayak, ya boleh buat nambah-nambah koleksi gitu kan. Terus yaudah akhirnya dikenalin, terus awalnya sih pengen ketemuan dulu, lihat orangnya kayak gimana, tapi karena kayak aku waktu itu lagi sibuk syuting, terus dia juga kuliahnya kan di ITB, jadi di Bandung gitu kan agak susah gitu match schedule-nya. Akhirnya ya udah dia nge-add dulu BBM aku, terus kita kayak BBM-an dulu. Habis itu baru ketemuan, dia nonton konser aku. Abis selesai aku konser baru tuh ketemuan. Itu juga pas nonton konser juga ada cerita yang aku baru tahu setelah jadian gitu ya. Apa ceritanya? Jadi pas aku konser itu, waktu itu aku nyuruh dia ke backstage, karena ada backstage pass gitu. Aku asistenku udah pegang, tapi waktu itu di tenis indoor susah banget sinyal. Oke. Terus jadi aku nggak bisa hubungin dia, sehingga dia nggak punya tiket, dia kayak nggak pegang backstage pass gitu. Tapi dia bisa-bisanya tuh masuk karena ternyata dia baru ngaku setelah jadian, dia bilang ke satpamnya kayak, Pak, saya pacarnya Tasya Kamila, kata dia kayak gitu. Padahal dia belum pacaran kan? Ini belum ketemu aja belum. Terus? Nih lihat nih, saya udah chatting kan sama Tasya nih, saya pacarnya gitu kata dia. Saya mau masuk kayak terus dibolehin aja gitu sama satpamnya untuk masuk. Akhirnya dia nonton, terus kayak ya udah akhirnya dia nyamperin aku selesai konser. Habis itu kayak ya udah kita ketemuan, terus ternyata nyambung, cocok, ya udah pacaran gitu. Dan setelah pacaran dia baru ngaku. Itu pertama Wow. kali ketemu aku nggak beli tiket loh. Jadi bukti pacarannya cuma chat-chat Iya, selama ini ya? cuman chat doang dan orang Wow. percaya ternyata. Iya Hebat gitu. banget. Terus ya udah akhirnya pacaran. Berarti itu pas awal-awal pacaran LDR antara Bandung dan Jakarta? Iya, awal pacaran udah LDR. Jadi Iya. memang aku queen of LDR karena dari sekarang kan 12 tahun lah ya aku udah kenal Randi, 9 tahunnya aku tuh LDR-an sama Wow, dia. berarti lebih lama LDR-nya dong ya? Daripada bareng-bareng ya gitu. Terus habis LDR Bandung Jakarta ada yang lebih jauh lagi? Bandung Jakarta, terus dia kan kerjanya waktu dulu di oil and gas gitu, jadi sempet base-nya di Batam, Singapura. Terus karena dia di oil and gas sering kayak offshore gitu ke tengah laut yang kayak berapa bulan di tengah laut, 3 bulan baru balik apa segala macam. Jadi LDR-an yang paling jauh sih ke Amerika, aku kan S2 ke Amerika. Nah itu LDR-an juga. Habis itu kita menikah, LDR-an lagi langsung tuh. LDM berarti sekarang? LDM, langsung LDM karena dia waktu itu masih kerja yang itu base-nya di Batam di Singapura, terus dia sempet pindah ke KL kerjanya. Terus waktu itu yang bisa merekatkan kita adalah karena pandemi.
Jadinya, semua orang WFH. WFH, akhirnya kita sempet tinggal 2 tahunan lah, bareng-bareng, terus nggak lama dia S2 ke Amerika, dia yang S2 akhirnya LDR-an lagi, itu sampai akhirnya punya 2 anak juga masih LDR-an dan baru-baru ini sih 2024 awal kemarin. Mhm. Jadi udah setahun ini kita udah lulus LDR, udah lulus guys, udah Hebat lulus hebat moms. hebat. Tapi ketika semua orang bilang LDR tuh doesn't work, terus It's apa not yang for everybody and it's iya, not ideal gitu. Aku yang menjalani juga tahu kalau ini tuh nggak ideal dan it's not for everybody gitu, mmm, karena nggak semua orang juga bisa dalam circumstance yang seperti itu. Cuman karena kita dari awal mungkin udah dalam keadaan LDR, terus mhm, juga kayak udah tahu satu sama lain, udah tahu how to make it work for us, akhirnya ya udah nggak apa-apa. Walaupun at the end of the day, di ujung-ujung LDR kita, Randi udah kayak, "Aku udah nggak mau LDR-an lagi, udah nggak mau mhm, jauh dari kamu dan anak-anak," dan akhirnya decided ya udah for good dia mau, di di Jakarta. Jakarta aja. Jadi kalau kamu bisa kasih tips atau kasih tahu apa sih yang membuat hubungan kamu sama Randy tuh semakin kuat saat menjalani LDR apa? Dari mulai mungkin aku bisa jelasin tantangannya dulu kali ya, Yes. tantangan LDR. Kalau kita bicarain tantangan LDR pastinya setiap orang mungkin experience-nya beda-beda, tapi kalau Mhm, buat aku yang pertama obviously nggak bisa ketemuan ya mhm, kan. Makanya LDR is not for everybody karena nggak bisa ketemuan, lack of physical touch gitu, maybe it's not for everybody gitu kan, nggak bisa orang ada yang kayak nggak bisa lama-lama nggak ketemu apa segala macam. Nah itu pasti salah satu tantangannya, susah ketemuan. Terus yang kedua, kadang berkomunikasi juga agak sulit gitu, agak sulit karena, mmm nggak cuman karena jauh-jauhan mhm, aja dan hanya mengandalkan kayak, telepon ataupun WhatsApp ataupun video call doang ketika mau berkomunikasi, tapi kadang juga kan, ada time difference kayak ketika aku LDR-an di Amerika sama Jakarta pastinya, zona waktunya berbeda. Jadi kita harus kayak atur kapan mau video call, bikin jadwal, terus kadang mungkin kalau waktu dulu pas dia lagi offshore di tengah laut susah sinyal gitu kan. Yang membuat memang kadang, untuk berkomunikasi juga, menantang. Terus tantangan berikutnya menurut aku FOMO juga sih, ada mhm, FOMO-FOMO-nya gitu. Kayak misalkan, sering banget misal nggak bisa spend birthday bareng gitu, iya, kayak pas aku ulang tahun mungkin dia lagi di sana atau sebaliknya. Terus juga dia FOMO kalau ngelihat aku kayak main sama anak-anak misalkan, itu pasti FOMO banget ngelihat perkembangan anak-anak seperti apa, itu membuat, ngerasa FOMO. Ataupun kalau misalkan kayak dia, misalkan pengen nonton konser apa, pengennya bareng gitu kan, tapi ya udah akhirnya dia sama teman-temannya, aku sama teman-teman aku, terus kayak, "Oh wish you were here," gitu. Jadi mmm, FOMO itu salah satu tantangan. Nah, kalau orang bilang sih, kebanyakan orang biasanya bilang tantangan LDR itu tuh kayak kepercayaan, kesetiaan mhm, gitu kan. Tapi menurut aku itu bukan tantangan orang yang LDR atau LDM aja sih. Itu tantangan every relationship. Jadi setuju, mhm, nggak spesifik buat, orang LDR aja gitu. Sehingga menurut aku itu tantangan yang ya, semua orang hadapi gitu. mhm, Jadi, if you're in a relationship ya itu yang harus harus trust, itu yang harus dibangun, komunikasi pun juga harus dibangun gitu. mhm, Nah dari semua tantangan itu, being able to identify those challenges itu membuat kita juga tahu bagaimana, come up with a solution, bagaimana kita bisa, membuat ini menjadi work gitu for us. mhm, Akhirnya, kalau kalau dari pengalamanku selama ini apa yang work sih, yang pertama pastinya bangun komunikasi yang baik pastinya mhm, sama pasangan gitu. Terus, yang kedua, selain komunikasi, kita juga bisa mengkomunikasikan juga how we feel gitu, mhm, gimana kita bisa mengarticulate apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau dan, bagaimana kita juga bisa memahami, compromise, memahami juga, berempati juga sama pasangan sehingga kayak, ya kita bisa jalanin ini semua gitu, tanpa kayak, ngerasa harus gue terus yang harus diturutin atau dia terus gitu. Jadi, komunikasi penting, terus, being able to compromise, mhm, mmm
to communicate each other's feelings dan kebutuhan satu sama lain. Kalau untuk trust sih menurut aku trust is earned. Kepercayaan itu harus didasari dengan komitmen juga, Mhm. dengan bagaimana kita bisa menghargai relationship ini, menghargai satu sama lain, dan pastinya kayak kepercayaan itu harus dibuktikan juga dengan kesetiaan, Mhm. dengan sikap-sikap kita. Kita bisa menilai juga dan membangun kepercayaan itu dari ya pilihan-pilihan yang mungkin pasangan kita buat gitu dalam Mhm. dalam hidup. Terus, menurut aku yang menjadi hal yang work juga, ya kan tadi aku udah bilang ya di awal kalau Mhm. sebenarnya LDR itu memang nggak ideal sih, siapa sih sebenarnya yang mau juga gitu kan Mhm. jauh-jauhan dari pasangan. Cuman kan biasanya kita LDR itu karena memang ada circumstances tertentu, either itu karena mungkin kuliah ataupun bekerja, jadinya harus berjauhan dulu Mhm. gitu. Mungkin kalau buat kuliah lebih enak karena jelas timeline-nya ya, kayak, Mhm. oh 2 tahun lagi selesai, 1 tahun lagi selesai gitu. Jadi kita bisa menyusun plan kapan nih kita bisa barengnya dan selama LDR kita apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kerja memang agak menantang sih karena Mhm. kayak ya kerja gitu sampai kapan, tapi yang akhirnya aku sama Randi bikin, kapan kita bisa ketemuan lagi gitu. Jadi Oke. ya diobrolin gitu, goals-nya apa nih Mhm. di hubungan ini, timeline-nya kayak gimana, kapan ketemunya, sampai diobrolin juga kayak boundaries-nya apa, limits kita seperti Mhm. apa, jadwalnya semuanya diobrolin Berarti gitu, komunikasi yang pertama ya? komunikasi Berarti awal pastinya. kamu LDR kamu usianya berapa ya? 2012 tuh berarti aku 20 tahun ya, pas pertama kali ketemu sama Randi itu umur 20-an ya. Oke, berarti Dari pemikiran awal kamu sih. sangat-sangat dewasa untuk bisa memikirkan hal itu ya? Dulu mungkin karena masih masih pacaran kan, jadi kayak, well there's nothing to lose gitu. Iya. Terus mungkin aku tipe orang yang kayak nggak terlalu posesif banget juga dan Mhm. maksudnya aku punya kesibukan, itu juga mungkin yang helps karena kayak aku bisa mengarahkan energi aku, nggak cuman buat mikirin dia Iya, gitu, maksudnya setuju. kayak Mhm. buat hal-hal yang produktif, Mhm. terus, kita berdua tuh dari dulu kenapa bisa sampai akhirnya menikah apa segala macam karena kita bikin journal bareng gitu dari Mhm. pas pacaran gitu. Jadi kayak aku sama dia kayak kita share a journal terus kita suka, tulis apa goals aku tahun ini, even Mhm. kayak bulan ini goals-nya apa, goals dia apa, dan goals yang kira-kira bisa kita raih berdua gitu. Akhirnya sampai sekarang udah menikah juga, juga itu sehingga kita bisa ya itu tadi aku bisa menilai, oh values apa sih yang dia miliki, terus Mhm. dia tuh orangnya kayak gimana, terus, tujuan hidupnya apa, dan gimana kita bisa membangun hidup bersama, Mhm. itu dari situ Jurnalnya sih. masih ada sampai sekarang? Masih ada, Masih keep on going tulis? masih keep on going ditulis Wow. gitu. Pas LDR ya, ini sih kita pakai udah online ya Iya. jurnalnya ya, jadi Udah bukan nulis udah lagi. bukan nulis lagi, Oke. udah pakai online gitu, terus kayak jadi Mhm. kita juga bisa evaluasi apa yang udah terjadi kemarin-kemarin, terus kayak kita ya pasti kan namanya juga kehidupan Ah kan, hah. goals kadang mungkin nggak bisa kecapai karena circumstances ini itu, karena ada kejadian itu, Mhm. gimana kita bisa pivot, gimana kita bisa kayak adapt to new things gitu. Mhm. Itu semua kayak di journal itu, jadi seru Seru sih, banget sih. seru ya. Jadi, itu juga sih yang mungkin bisa membuat kita kenal satu sama Iya. lain dari awal, LDR itu. Ada beberapa orang yang nanya gimana sih caranya supaya sparks itu tetap selalu ada walaupun lagi long distance. Justru karena long distance nggak sih, Oh, sparks jadi itu pas ketemu tuh sangat pastilah iya, gitu, oh, karena udah kangen, udah ah lama nggak ketemu, dan kita benar-benar jadi benar-benar cherish our time together gitu. Karena kita tahu kayak ini tuh momen yang jangan sampai disia-siakan dengan kayak pas ketemu malah berantem, malah ngambek-ngambekan. mhm. Kalaupun kayak berantem atau sebel gitu pengennya cepet-cepet udahan Mhm. sebelnya dong, karena kayak I wanna spend my time with Mhm. you, dan kayak if you're genuinely in love ataupun kayak adore your husband, sayang sama pasangan kamu, dan sebaliknya pasangan kamu juga sangat menghargai kamu, sangat sayang, pastinya kayak pengennya di in that short limited time tuh digunakan untuk kayak, ya udah kita Mhm. bener-bener, bareng-bareng dan Mhm. menghargai waktu dan just live the moment Mhm. gitu. Tapi kayaknya si jurnal itu juga bisa dipakai buat, menimbulkan sparks yang baru lagi pada saat LDR ya. Benar, That's really benar. good idea. Tapi pada saat kamu long distance relationship, pas pacaran dan married,
Perbedaannya apa dan which one is the harder? Perbedaannya pasti kalau pas dulu pacaran tuh cuman mikirin masing-masing aja sih, Mhm. proporsi kayak goals yang bisa diraih berdua juga nggak sebanyak ketika kita udah menikah gitu kan. Kalau dulu ya paling apa sih goals yang bisa diraih berdua misalkan kayak, oh pengen visit this place together, paling kayak gitu. Mhm. Oh pengen kayak misalkan dulu ya sempet ada kepikiran, oh pengen, sama-sama, S2 bareng misalkan kayak gitu. Walaupun nggak kejadian, ujung-ujungnya aku duluan ya S2 gitu kan, Mhm. karena dia harus kerja segala macam. Ya paling limited banget lah, goals yang bisa diraih berdua. Kayaknya kalau Mhm. sekarang banyak banget hal yang harus dikerjakan berdua, tanggung jawab berdua tuh banyak banget, Mhm. dan juga goals yang bisa diraih berdua dan apalagi udah ada anak gitu Mhm. kan, ya itu tanggung jawab berdua. Banyak banget hal yang harus dikerjakan berdua, itu dia yang membuat aku rasa sih long distance marriage lebih lebih menantang gitu, karena lebih banyak tanggung jawab yang harus dilakukan berdua dan apalagi ketika udah punya anak ya, Mhm. aku ngerasa kayak presence dari each parent tuh penting banget. Mhm. Dulu pas, aku LDM ya sama Randi, Rasya selalu punya jadwal video call gitu sama papanya Mhm. dan tetep bagi tugas juga gitu kayak, "Oke kalau urusan kayak konsultasi kipas rusak kamu ke papa," gitu ya. Oke. Mhm. Ya karena kebetulan Arkan suka kipas. Jadi Mhm. kayak kalau urusan kayak main, terus tanya-tanya soal kipas apalah itu ke papa. Jadi nanti dia nungguin sampai waktunya video call, "Papa papa kipas aku rusak ini harus diapain?" Kayak Oke. gitu. Mhm. Walaupun ada ya queue time seperti itu, tapi aku tetap ngerasa kayak physical present tuh tetap penting sih Mhm. buat buat anak gitu. Makanya itu juga yang membuat akhirnya Randi, decide kayak, ya udah aku mau resign aja dari kerjaan aku sekarang di US, waktu itu dia lagi kerja di US, menurut aku sih itu dia lagi thriving banget di US, cuman ya aku juga sempet bilang ke dia, "Apa nggak sayang?" Gitu kan, "Udah nggak apa-apa kan kita nabung aja dulu mumpung masih muda gitu, it's okay, I can handle the kids," gitu. Tapi dia ngerasa kayak, "Tapi kayaknya tuh aku ngapain sih sebenarnya di US gitu sendirian, pulang kantor juga kayak nggak ada anak-anak. Oke lah tabungan banyak, tapi aku ngerasa kayak aku nggak menikmati ini semua," gitu. Akhirnya itu yang membuat dia, "Nggak, aku harus berada di dekat kamu dan di dekat anak-anak Mhm. aku. Kehadiran aku tuh penting banget juga buat tumbuh kembang mereka." Jadi ya udah itu yang membuat dia decide, oke pindah ke Jakarta for good. Mhm. Kamu nggak pernah berpikir untuk kamu sama anak-anaknya pindah ke sana? I tried tapi, kayaknya aku emang nggak bisa sih kayaknya karena aku dari kecil udah bekerja gitu ya, udah kerja di creative industry ini yang mana kayak aku kayak walaupun aku tahu banget gitu kayak being at home gitu, being a full time mom, mengerjakan hal-hal di rumah itu juga sesuatu yang produktif Mhm. gitu kan, itu juga hal yang bagus. Tapi aku ngerasa ada yang kurang, aku suka stres sendiri dan suamiku juga nggak mau ngelihat aku Iya. kayak gitu, kayak ngerasa kayak, "Oh kok gini-gini aja ya? Oh tadi kamu udah produktif banget, kamu tadi udah kayak beresin ini, kamu tadi udah anak-anak udah beres semua." Tapi aku ngerasa kayak Kurang gitu ya? kurang gitu, Heeh. maksudnya kayak aku kayak ngerasa, ada something missing, Mhm. kayak, kalau suamiku bilang, "Ah kamu ini sih pasti kamu udah kangen kerja ya kan?" "Ya, aku butuh kerja aku butuh kerja," kata aku gitu. Sementara kalau di sana, ya pasti kamu ngerasain ya kalau ketika kamu di sana pasti butuh banyak banget support system, Mhm. kalau kamu mau ngonten lah, mau kerja lah segala Mhm. macam ya kan, butuh banget, ngirim berapa orang waktu itu misalkan kamu pas Mhm. di sana Mhm. gitu kan. Betul. Aku pun juga terbatas keadaannya saat itu, paling yang bisa ikut kan cuman mamaku sama mertuaku, terus kalau untuk take konten juga agak-agak sulit gitu kan, yang ada kayak Randi yang dipekerjakan untuk take konten, dia jadi Iya. insta husband gitu, terus akhirnya yang ada aku kayak, enggak kayak gitu." Ah, udah deh, jadi malah makin ribet, terus kayak, "Ya udah deh nggak apa-apa kamu di Jakarta aja." Mhm. Dan aku ngerasa support system aku lebih banyak, support system untuk family kita memang lebih lengkap Mhm. di Indonesia gitu, di Jakarta. Sehingga akhirnya dia yang Mhm. memutuskan, "Udah nggak apa-apa aku aja yang ke Jakarta." Mungkin kalau ada rezeki next time ya it's okay, kita bisa ke sana lagi, kalau Mhm. kita mau pursue it, kita bisa aja gitu. Cuman
Nggak sih, lebih cinta di Indonesia jujur. Iya, bener sih. Karena kita udah biasa dibantu dengan support system yang banyak itu family, Mhm, terus tiba-tiba tinggal di US yang jauh banget dari family agak-agak bener, susah ya. ya aku sendiri sih mungkin nggak cocok sama sama aku gitu ya, aku Mhm nggak terbiasa dengan hal tersebut, terus juga untuk aku bisa, merasa produktif kayaknya lebih lebih aku lebih ngerasa nyaman gitu di Jakarta, mhm. mhm. Dan sekarang kalian berdua sudah lulus LDR, Udah LDM. lulus LDM ya. Pelajaran berharga apa yang bisa kamu bagikan ke kita, yang kamu dapetin sama Randi setelah lulus LDR dan LDM ini? Pelajaran berharga, yang pertama, bangun komunikasi yang baik sama pasangan pastinya. Dari LDR dan LDM itu, kita jadi belajar untuk bagaimana bisa, mengartikulasikan apa yang kita rasakan dan mengkomunikasikannya ke pasangan gitu. Karena Mhm. mungkin kalau nggak LDR kan pasangan bisa ngeliat ya kayak kita kayak vibe-nya tuh lagi marah, kayak misalkan kalau istri lagi marah kayak tiba-tiba diem, tiba-tiba jadi kayak super strong bisa ngangkat galon sendiri gitu kan. Relate banget Wah lagi ini Kak. kenapa nih istri gue, kelihatan kan. Tapi Mhm kalau lagi LDR mau gimana coba nunjukinnya ya kan. mhm. Kayak suami nggak bisa ngebaca energi kita, jadi mau nggak mau kayak kita harus ngaku gitu kalau kita tuh lagi ngambek gitu, kalau kita Oke. tuh kayak, "Aku ngerasa nggak nyaman deh kamu kayak gini," kayak, "Aku nggak suka deh kamu kayak gini," gitu, Mhm atau kayak, "Ih kok kamu gitu sih bla 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 bla," terus kita cari solusinya bareng-bareng. Karena kalau kayak nggak ketemu kita diem-dieman doang, nggak komunikasi, ya nggak bakalan ketemu, mhm solusinya apa dan nggak bakalan beres permasalahannya gitu. mhm Jadi nomor satu itu sih, yang aku rasain banget, aku jadi bisa, mmm, mengartikulasikan apa yang aku rasa, Randi pun seperti itu dan, eee, mhm bisa menyampaikannya ke pasangan masing-masing, secara apa ya, secara produktif juga gitu. mhm. Jadi kayak, oke nanti ketemulah solusinya gitu. Terus jadinya juga, nggak kelamaan ngambek gitu kan. Kalau misalkan kayak lagi marahan, kita bener-bener cherish our time together dan kita selalu bersyukur banget sekarang ini kita bisa kayak hidup bareng, Mhm. hidup bersama gitu. Terus aku kayak ngerasain kayak, oh ternyata kalau nggak LDR tuh bisa ya kayak randomly one night kayak, "Yuk kita ngedate yuk Yang," gitu, kayak, "Kita makan yuk." Ya udah anak-anak sama encusnya titip sama mama atau enggak, udah kita cabut aja gitu kayak ngapain kayak makan ke restoran Padang Mhm atau mhm kayak mhm. Korea gitu, Iya, Korean random barbecue aja gitu, gitu ya? random aja kayak, wow ini jadi kita bener-bener kayak appreciate Mhm. those little small things yang mungkin bagi orang kayak, ya udah sih cuman makan malam sama suami doang, tapi bagi kita itu kayak Iya. it's a privilege gitu, itu Wow. sesuatu yang kayak kita bener-bener appreciate Mhm dan jadi apa ya, kebiasaan baru yang mungkin sebelumnya nggak kita rasain mhm dan mungkin itu juga yang membuat sparks itu terus ada gitu mhm karena kayak, oh we've got a lot of new things that we can do together gitu. mhm. Terus kayak sekarang misalkan aku, akhirnya punya hobi baru, aku lagi suka main tenis. Sebelumnya Randi doang tuh yang suka dan dia biasanya dulu mengisi waktu LDR itu dengan tenis Iya, gitu. mhm Dia di US main tenis, dia waktu kayak di Batam, di KL dia main tenis gitu dan sekarang akhirnya aku kayak, aku yang termager sedunia ini, akhirnya bisa tenis. si motorik minus ini yang tidak atletis sama sekali, Ah akhirnya bisa gitu kayak akhirnya, ya udah deh aku mau juga ikutan Kamu bukannya tenis. pedal? Iya tenis sama padel, Wow, 2 sports lagi? 2 karena, agak mirip-mirip sih Ah 2 hah, sports itu. Pertamanya aku coba tenis dulu, terus ya udah akhirnya bisa olahraga bareng suami mhm gitu. Jadi kayak ada hal yang bisa dilakukan berdua, itu juga yang membuat kayak, things are pretty good with us gitu. That's really really nice ya, ternyata Mhm, banyak banget yang bisa diambil dari perjuangan LDR dan LDM 9 tahun itu. mhm. Terus kemarin Arasya baru ulang tahun ya? Ulang tahun yang ke-6, Wow, cepet iya, banget ya baru cepet ulang tahun banget, deh Kak, waktu itu kayak ah, aku datang yang iya, kelima. yang kelima itu Udah kamu ulang lagi tahun hamil lagi? kan? Oh iya. Wow, 6 tahun lalu Arasya lahir. Pasti kan banyak Mhm. perubahan-perubahan gitu kan di hidup kamu. Perubahan terbesar tuh apa sih yang kamu rasakan di hidup kamu? Menjadi seorang ibu menjadi identitas baru nggak sih buat Mhm, kita? mhm, Kayak we take a new identity, kayak kita menjadi kita juga bersamaan dengan anak lahirlah kita mhm, juga menjadi seorang ibu gitu. Jadi banyak banget sih perubahan yang awalnya aku lebih banyak mikirin tentang aku, tentang gimana plans aku, gimana ambisi aku. Begitu punya anak kayak enggak, aku mikirinnya kalau aku ngambil kerjaan ini anak aku gimana gitu. Jadi mhm, kayak mikirinnya apa-apa anak, kayak mau ke sini aja kayak
pokoknya harus diatur sedemikian rupa supaya aku bisa nganter dulu anak aku, habis itu baru ke sini, terus nanti habis ini mungkin jemput anak Mhm, lagi gitu. Jadi apapun yang aku decide sekarang mikirin anak gitu. Pasti mhm, mikirin, untuk selalu kasih yang terbaik buat anak gitu dan sekarang ngerasain gitu yang namanya kayak kasih sayang yang begitu ikhlas, cinta yang begitu besar tuh ya ini antara ibu sama anak ya kan mhm, dan kita bener-bener willing to give our best, be the best version of us untuk anak-anak mhm, gitu. Itu iya. sih yang menurut aku Jadi kamu berubah berubah banget. menjadi sosok pribadi yang baru juga ya? Iya, Kita selalu berpikir ketika kita punya anak, kita yang mengajarkan anak kita selalu. Maksudnya kita selalu memberikan hal-hal baru ke anak kita. Tapi tanpa kita sadari ternyata kita juga dapat pelajaran banyak banget nih bener. dari anak-anak kita. Ada nggak pelajaran terduga yang sebenarnya kamu dapetin dari anak-anak kamu sekarang selama ini sudah menjadi ibu selama 6 tahun? Pelajaran yang mungkin aku dapetin dari anak-anak aku ya, banyak banget sih, ya itu tadi, itu semua pastinya aku pelajarin yang aku bilang tadi kayak sacrifice, kayak mengedepankan needs orang lain dibandingkan aku, itu semua aku rasa pelajaran yang aku baru dapetin setelah punya anak, baru aku Iya, bisa mhm, rasain gitu. Terus kayak aku jadi tahu seberapa aku kuat dan aku jadi tahu kayak limit aku berapa juga, boundaries aku segimana itu juga karena anak-anak gitu. mhm, Terus dari anak-anak juga aku belajar untuk bisa meregulasi emosi karena harus diawali dari kita dulu, betul, sebelum kayak anak bisa belajar meregulasi emosi mereka, kitanya dulu yang harus kayak, mhm, "Oke, I'm okay. yes, This is hard because it's hard. It's not because of me. It's not because I'm wrong atau kayak it's not because of my mistakes. It is hard. Parenting is hard because it is hard and I'm doing my best." Baru abis itu kayak, ya kenapa ini tantrum gitu kan. mhm, Kadang tantrumnya juga karena kayak, "Tadi soalnya mama potong sandwich aku kurang miring 30 derajat," gitu kan. iya, Yang iya, kayak iya, kita kayak, "Oke," gitu. Jadi iya, kita juga banyak banget sih menurut iya, aku yang aku pelajari. Mungkin kamu juga apalagi sini dengan podcast ini kamu juga jadi banyak belajar tentang mhm, mhm, kesehatan, mhm, apa segala macam itu pasti mhm, dari, iya. being a mom pastinya Iya ya kan? benar ya. Jadi parenting itu it's not about our children ya sebenarnya, it's about us, ya Betul. kan? Terus kalau ngomongin, masa kecil, kamu kan juga berkarir dari usia 5 tahun ya atau 4 Iya tahun? dari 4 5 tahun Iya, ya. kamu berkarir dari usia 4 tahun, 5 tahun. How does it feel sih untuk tumbuh besar in the spotlight? Kalau Niki gimana? Karena aku berkarir dari umur 8 tahun, cuma aku merasa aku in the spotlight tuh pada saat teenagers. Jadi Mmm, nggak sekecil kamu. iya sih ya. Heeh, Kalau aku ngerasa kayak ya udah ini udah kayak bagian dari hidup aku aja sih, mhm, kayak kayak sesimpel, kalau lagi jalan tuh aku udah nggak sadar kalau orang lain tuh ngeliatin aku, tapi kayak yang nyadar misalkan orang di sekitar aku kayak, "Ini kenapa sih kita diliatin? Oh mhm. iya ada lu kan artis," gitu. Mhm, itu dari usia berapa kamu sadar itu? Aku tuh nggak bahkan sampai sekarang aku kayak suka nggak nyadar gitu loh kalau misalkan, orang tuh ngeliatin aku atau kayak apa, kayak it's just a part of my everyday life aja gitu. Mhm, Karena itu dari kecil banget udah kayak iya, gitu. Cuman yang aku rasain sih, sebenarnya banyak juga loh, maksudnya aku sangat bersyukur gitu mhm, bisa masuk ke dunia entertainment ini, mulai berkarir tuh dari kecil karena itu pastinya membentuk membentuk aku juga, iya, kedisiplinan aku, cara kita kayak, mmm bisa, ngatur waktu, terus juga, network itu dibangun dari kecil gitu, iya, itu sangat-sangat hal yang aku syukuri gitu karena bisa, eee eee, di dunia entertainment dari kecil, bisa ngerasain seneng-seneng tapi juga bisa berkarir gitu, iya. itu juga satu hal Senang-senang yang tapi menghasilkan ternyata ya. seneng-seneng tapi menghasilkan. Heeh, Terus juga ketemu sama orang-orang yang kayak hebat-hebat banget di mhm, dunia entertainment gitu, orang-orang yang sangat kreatif, orang yang karyanya keren-keren banget gitu dan bisa, bisa berada di dunia itu menurut aku sih, mhm, aku sangat-sangat bersyukur gitu. Jadi sampai sekarang ya pastinya untung dari dulu udah terjun gitu di dunia entertainment, mhm, itu satu hal yang menurut aku syukuri dan senang juga, jadinya, bisa ngasih kesempatan juga buat untuk kayak, nyicipin dunia aku gitu mhm, kan. mhm. Iya benar.
Bekerja dari kecil tuh membuat kita memiliki banyak pengalaman sebenarnya yang mungkin memang anak-anak lain tidak mendapatkan itu. Terus, banyak juga pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita dapetin. Tapi mungkin kalau kamu bisa share pengalaman berharga apa yang kamu dapetin dari kecil dan menurut kamu tuh bagus banget untuk kamu ajarkan ke anak-anak kamu? Yang pertama time management, terus, appreciating everyone's time juga kayak, kita bekerja itu, nggak sendirian tapi juga walaupun biasanya, artis anak-anak itu biasanya didahuluin gitu kan Mhm. kayak, oke ini, nungguin mood-nya ada, ini nungguin apa gitu, tapi aku selalu diingetin juga sama mama aku bahwa kayak, "Lihat deh banyak banget nih yang bekerja untuk project ini, dari mulai kameramen, lighting man, terus ya pastinya ada sutradara, mungkin ada orang yang, produsernya, ada kliennya mungkin, itu semua kayak, menanti performance Mhm. kamu dan, eee, mereka itu meluangkan waktu untuk melihat kamu shine gitu, untuk melihat kamu, untuk melihat kamu bisa melakukan ini dan, untuk melihat kamu menunjukkan talent kamu lah gitu. Jadi aku jadi bisa appreciate everyone's time juga, bisa Mhm. belajar menghargai orang lain juga, terus, jadi belajar, mmm bersungguh-sungguh juga sih kalau latihan, kalau apa gitu dan itu mungkin values yang bisa aku ajarin juga ke anak-anak aku gitu Mhm. untuk kayak, oke kalau misalkan mau sesuatu latihan dulu, kita coba, kalau syuting pun nanti seperti itu gitu, Mhm. latihan dulu, coba, ketika take mungkin ada salah-salah nggak apa-apa tapi terus coba. Nanti kalau misalkan di panggung bakalan beda lagi, Mhm. energinya, ketemu banyak orang harus kayak gimana, terus sama, membagi waktu sih, ada waktunya Iya. untuk kayak kita istirahat, ada waktunya untuk kita main, ada waktunya untuk kita kayak belajar, ada waktunya juga untuk kita kayak berkarya, untuk kita bekerja gitu. Mhm. Dan sekarang pun juga aku ajarin juga ke Arasya gitu kayak mama dan papa bisa, kasih Arasya makan, kayak Arasya bisa beli mainan, bisa beli apapun yang mau, itu karena mama dan papa bekerja Mhm. gitu. Jadi karena kita kerja, kita dapat uang, akhirnya kita bisa, beli ini semua. Akhirnya Mhm. ya udah Ar gitu, "Aku juga mau bekerja Mama," gitu kata Oh dia. ya? "Iya, aku mau bekerja supaya aku dapat uang yang banyak, jadi aku bisa beli kipas yang banyak," kata dia kayak gitu. Tetap kipas ya? Tetap kipas. Jadi sekarang dia semangat banget kalau diajak syuting. Oh itu dia tahu kalau dia dibayar gitu-gitu Dia dia tahu? tahu, walaupun dia nggak tahu nominalnya, Ah tapi hah. dia tahu kayak kalau dia mau sesuatu kayak, gimana ya caranya ya, nggak kadang ya langsung aku beliin, kadang dia kayak, "Aku mau bekerja supaya aku kayak ini, Ah I hah. earned this," gitu. Dia Iya. kayak pengen earning something gitu, kayak pengen sesuatu, "Mama aku lagi pengen beli kipas yang model ini," kan dia kolektor ya. Dia kolektor Emang kipas kipas tuh guys. banyak modelnya ya? Banyak banyak merek dan Oh, modelnya dan karena dia kolektor, dia mau koleksi semuanya harus ada tuh yang kayak wow. spesifik merek tertentu dan model tertentu Jadi terus parenting juga mengajarkan kamu tentang kipas ya? heeh, kalau nggak ada arah aku nggak tahu nama-nama kipas, merek-mereknya dan model-modelnya. Mhm. Mhm. Ya jadi, ya itu dia, kalau mau kipas atau mau apa gitu dia dia bilang kayak, "Aku mau kerja, kapan kita ada syuting lagi Mama?" Dan itu persis aku dulu. Oh my Kalau god. dulu tapi aku kayaknya kalau dulu aku nggak harus dibeliin sesuatu sih jujur, aku Karena kamu kayak suka aja ya? suka Mhm. aja gitu kayak, "Mama kapan kita syuting lagi?" Aku sering banget nanya Mhm. gitu ke Oh, mamaku mhm. kayak, "Mama kapan kita rekaman lagu lagi? Aku pengen nyanyi," gitu. Mhm. Kalau Are juga gitu, cuman kalau Are sekarang kayak anak zaman sekarang udah lebih tahu hitung-hitungannya gitu. Ah Jadi hah. kayak, "Aku mau beli ini, kapan aku syuting lagi Mhm. Mama? Aku mau syuting abis ini aku mau ini ya, boleh kan?" Kata dia kayak Habis gitu. syuting dia langsung belanja? Langsung belanja biasanya atau kayak Wow. sebelum syuting udah kita siapin dulu kayak, "Ar, nanti kan mau ada syuting, kamu mau nggak syutingnya kayak gini?" "Mau mau mau," gitu, "Kamu mau nggak nyanyi kayak gini?" Kadang kadang juga dia kayak suka dia orangnya kan agak-agak perfeksionis Ah jadi hah. kayak, "Tapi kan aku belum bisa nyanyi Mama," misalkan kayak gitu. Dari situ juga dia Ah hah. belajar kayak untuk rasa percaya diri, untuk kayak, Mhm. "It's okay as long as kita practice, it doesn't have to be perfect, tapi yang penting kamu memberikan penampilan kamu yang terbaik," kayak Mhm. gitu. Yang matter adalah usaha kamu, aku bilang, "Usaha kamu seperti apa, waktu dan energi yang kita spend untuk ini semua, result-nya ya udah kalau udah waktunya kamu untuk nyanyi atau apa udah tinggal have fun aja, nggak mesti Mhm. kayak dipikirin banget ini bener apa enggak, kalaupun salah masih bisa diulang, nggak apa-apa, it's okay," aku suka bilang kayak gitu. Jadi banyak banget sih values-values kecil yang akhirnya, bisa
diajarkan ke Arasha Iya. melalui kegiatan-kegiatan ini. By the way itu kipasnya udah ada berapa sih di rumah kamu? Dia Itu tuh beneran punya kalau Instastory itu rumah kamu penuh dengan kipas loh? iya, bahkan kayak apartemen aku udah penuh kipas, terus kayak rumah aku juga kayak dia ada satu kamar isinya kipas doang. Wow. Cuman ya, katanya umur 6 tahun ini dia mau move on dari kipas. Jadi kayak I'm being hopeful, kayak hopefully ya ini udah saatnya kita pensiun dari kipas ya. Heeh. Mungkin sebentar lagi ada giveaway kipas-kipas Iya, Arasha ya? Heeh. mungkin banget sih, kata dia sih kayak gitu, dia kayak, "Ya 6 tahun aku kayaknya enggak sih, aku cuman cukup koleksi aja, aku Mhm. nggak harus, bongkar pasang kipas lagi." Karena tadinya tuh dia kayak bongkar pasang kipas, pokoknya di Wow. tiap tahapan perkembangan dia ada aja deh yang Mhm. dia mainin nih soal kipas. Sekarang udah mulai berkurang nih, udah Wow. mulai berkurang kipasnya, dia udah mulai ngerti main game bareng sepupu-sepupunya Mhm gitu, udah mhm. mulai tahu kayak bermain dengan orang lain Oh dan ya, kayak ngerasain fun main ini itu, dia udah mulai agak-agak move on nih dari kipas. mhm. Jadi kayak hopefully Hopefully ya sebentar lagi hopefully kipas-kipasnya hilang. rumah aku nggak sumpek lagi dengan 100 kipas itu. 100? 100 ya, Wow. mungkin lebih sih, itu yang Wow. gede-gede doang tuh 100. Dia nge-list juga, tapi emang anak kecil tuh bisa belajar dari apa aja Iya, sih. mhm Kalau kita mungkin pikir kayak apa sih kipas mhm. receh banget, tapi anak kecil tuh bisa belajar dari kipas. Kayak dulu Art tuh belajar warna dari kipas, belajar play pretend dari kipas, belajar fine motor skills dengan bongkar pasang kipas gitu kan, Wow. pakai obeng apa Heeh. segala macam. Bonding sama papahnya ya dengan bermain kipas, bikin kreasi, terus kayak dia jadi tahu juga komponen kipas, problem solving kayak kalau kipasnya rusak nih kenapa, itu dia Mhm pelajarin dari kipas. mhm. Sampai math juga kayak ngitung, dia punya data soal kipas dia kayak dia data, dia bikin kayak tally gitu, kayak misalkan merek A ada berapa jumlahnya, merek B ada berapa Mhm. jumlahnya, terus dia kayak lihat, "Oh ada satu merek yang aku belum Wow. punya," jadi dia mau koleksi yang itu. Terus nanti dia jumlahin itu jumlahnya berapa ya, banyak banget yang bisa dipelajari dari Iya sereceh kipas tuh. iya Kalau kita bisa bikin itu jadi momen buat mereka belajar, iya. bisa Karena banget. bagusnya kamu sama Randi tuh support-support aja. Jadi Support. sebenarnya kita bisa mendukung kecerdasan anak Bener, dari hal-hal yang mereka suka ya. bener bener. Dari bermain tuh bisa jadi, momen untuk belajar untuk anak Mhm gitu, dan kita bisa menggunakan tools apa aja untuk jadi mhm. media edukasi untuk anak sih menurut That's really aku. really nice. Oke, balik lagi ke karir kamu, waktu masih kecil. Aku merasa pada saat aku berkarir dari kecil, aku ada kehilangan hal-hal yang memang harusnya aku dapetin masih kecil, tapi karena aku berkarir jadi aku nggak bisa dapetin itu. Mhm. Dan aku yakin kamu pasti ada juga kan hal-hal yang kehilangan itu. Iya. Ada nggak hal-hal yang menurut kamu nggak dapetin dari masa kecil, tapi kamu nggak ingin anak-anak kamu tuh merasakan hal itu? Jujur kalau dulu sih, Mhm karena, orang tua aku cukup concern sama pendidikan, mhm. sama well-being aku tuh dulu justru nggak separah kamu sih syutingnya. Kamu kan bener-bener Oh yang iya, kayak setiap syuting, hari. stripping yang Mhm. kayak setiap hari di lokasi gitu, kayak kamu mungkin ke sekolah juga kayak udah dalam keadaan super capek, tapi kayak keren banget sih. Maksudnya kayak aku nggak kebayang sih Ah jadi hah, jadi pemain sinetron yang kayak harus syuting setiap hari gitu. mhm. Kalau aku dulu diberikan kesempatan gitu sama orang tua aku untuk sekolah, ya udah sekolah reguler gitu, kayak kalau mau nyanyi ya udah weekend aja, kalau hari biasa tergantung bisa nggak gitu, ini lagi masa ujian nggak, kalau lagi masa kayak ulangan, ujian nggak Jadi boleh, kalau lagi hujan sama sekali nggak kerja? nggak ngambil kerjaan. Oh wow. Terus, kalau lagi, longgar-longgar aja boleh gitu, kayak Mhm. sesekali pulang sekolah sih, ya kalau mau syuting juga dulu diatur gitu. Kebetulan zaman aku masih masih bisa tuh nih yang kayak syutingnya, tayangnya, apa, sinetronnya weekly gitu. Weekly, Jadi kayak mhm kita, mhm. syutingnya nggak yang terlalu parah banget gitu. Aku tuh ngerasain stripping pas aku udah lulus kuliah bahkan gitu. Oke, Jadi mhm. jadi udah nggak ada yang, tanggung jawab yang benar-benar harus aku jagain gitu, tanggung jawab pendidikan. Jadi, ya alhamdulillah aku maksudnya ngerasain, kehidupan as is walaupun ya nggak normal-normal banget Mhm. pastinya, kayak maksudnya kan aku dari dulu udah kerja, udah kayak pulang sekolah pasti ada kegiatan apa gitu. Tapi justru mungkin itu yang pengen aku buk hal yang aku punya justru yang pengen aku kayak Oh malah kamu ingin ngasih pengen tahu ke share oh, gitu oke. ke Arasha gitu, kayak, "Mama dulu syuting kayak gini," dan dia jadi kita kayak bisa menikmati momen bareng, kayak aku Mhm. kayak ngelihat dia pas dia rekaman lagu gitu ya, dengan kebetulan juga dengan kayak
produser yang sama lagu-lagu aku dulu, Wow. dengan, arranger pemusik yang sama gitu, Tante Dian HP juga yang nge-arrange lagunya dia, itu tuh kayak nostalgic banget buat Yes. aku, produsernya pun juga kayak nostalgic banget kayak dan ini sekarang Arasha gitu Mhm. dan ini kayak momen yang kayak mind blowing sih buat Mhm aku, kayak mhm dulu mama loh yang kayak gini, mhm. terus sekarang kamu gitu yang ada di studio rekaman dengan headphone kebesaran itu tuh kamu sekarang Mhm gitu mhm mhm. kan dan, mmm, alhamdulillahnya sih Arasha juga kayaknya enjoy-enjoy aja ya Mhm. melakukan itu, dia seneng-seneng aja, dia kayak ngerasa main aja. Dan aku juga merasakan kayak, oh, si produsernya bilang kayak, "Ih sama nih Ar ngerepotinnya sama kamu dulu, sebelum take pizza dulu," ya kan. Ar juga sebelum take, "Aku mau main dulu, ih kita kayak gini dulu." "Hah dulu kayak gini ya?" Nah ngerasain kan kamu gimana Mhm. kerja bareng anak kecil Mhm yang kayak mhm. kita harus kayak nungguin mood dia, kita juga harus kayak mikirin well-being dia kayak gimana gitu. Jadi aku justru kayak ngerasa seneng banget bisa Mhm share my world to him mhm. gitu, itu sih justru yang aku Iya, rasain, malah nggak ada momen yang kamu miss dari masa kecil ya? mmm, kayaknya sih kalau sejauh aku ngerasain sih Mhm. kayaknya aku ngerasa alhamdulillah, complete banget sih, Oke. masa kecil aku karena aku diberikan kesempatan oleh orang tuaku untuk sekolah, punya Mhm. teman, bergaul seperti biasa, bedanya tapi tempat main aku seringnya ya di panggung Iya. atau enggak di lokasi syuting, Mhm. sering banget juga aku ngajak kayak temen-temen SD aku kayak mereka jadi model-model video klip aku Oh, gitu. seru Jadi kayak banget, jadi sambil iya, main ya, sambil syuting? iya, sambil Oh, syuting sambil main, terus kayak pas aku dulu ada sinetron gitu, ya dia udah, figurannya iya kadang dia iya serius? ekstrasnya dia, habis jadi kayak Heeh. kita masih tetap kayak bisa hangout dan, Mhm. orang tua dari teman-teman aku juga jadi tahu gitu kayak, "Oh ternyata tuh syuting tuh capek ya," Mhm gitu, dan mhm. teman-teman aku juga jadi tahu makanya, oh ternyata tuh syuting tuh capek, jadi kayak kita nggak bisa kayak sembarangan bilang, "Ah mentang-mentang lu artis, Mhm. mentang-mentang lu apa," gitu. Karena dia juga ngerasain kayak, "Tuh capek kan gue Iya. syuting, lu ngerasain kan?" Mhm. Gitu. Terus kayak kayak ada kuis apa gitu yang kayak Oh iya, di zaman-zaman kuis banget zaman-zaman lagi dulu. kuis gitu, aku suka ngajak temen-temen aku Oh, gitu. seru Jadi heeh, banget. teman-teman sekolah, jadi kayak mereka ngerasain kayak, "Oh kayak gini ya," gitu. Jadi ya dibawa happy aja sih kayak Mhm dibuat senormal mungkin walaupun ya pastinya tetap aja ada berbedanya gitu, cuman mhm ya kita coba kayak, ajak orang-orang step into our world gitu sehingga kayak mhm mereka juga bisa tahu kayak gimana sih prosesnya bahwa ini semua bukan hal yang instan, ini orang tuh kerja loh di mhm sini gitu. mhm Jadi, mereka juga bisa appreciate mhm. appreciate apa yang kita lakukan gitu. Arto tahu lagu-lagu kamu nggak sih? Tahu Art tahu banget, Hafal gitu, suka lagu-lagu kamu? hafal, Iya. jadi tuh sempet ada sih momennya kayak dia tuh dulu sempet yang kayak hafal banget lagu Cocomelon, ada aku pernah share juga di TikTok kayak Mhm. dia hafal banget lagu kayak Cocomelon, kayak bahkan dari intronya baru 3 detik dia udah Dihafal? tahu kayak ini Baba Black Sheep gitu, kayak dia baru denger 3 detik, ini Wheels on the Bus gitu. Tapi giliran aku puter lagu Anak Gembala, ini Libur Telah Tiba, salah ulang. Tapi sekarang udah tahu kan? Tapi sekarang tahu, dia hafal dan dia kayak seneng gitu, Mhm. waktu itu aku pernah ke sekolah dia, terus aku jadi guest speaker kayak Oh, ngejelasin lucu ke banget. anak-anak Mhm itu mhm. soal kayak being a singer gitu, terus nyanyi bareng, terus kayak dia proud deh Ah sama hah. aku, Oh dia oh kayak, ya? "That's my mom," gitu. Ih, Iya, dia kayak seneng gitu pas aku jadi guest speaker, dia kayak sering pelukin aku, terus dia kayak, "Mama, mama," gitu, "Iya iya, ini mama," gitu. Iya, jadi kayak dia, terus dia tahu lagu-lagu aku, jadi dia Mhm. kayak seneng sih sama lagu-lagu aku. Mmm. Sekarang juga, dia mau ngerilis lagu yang mana, nyanyiin lagu aku yang dulu gitu. Jadi Apa yang mana lagu lagu kamu yang Aku dulu? Anak Indonesia. Oh, kamu tau gak sih, aku low key adalah fans berat kamu dari kecil. Aku sama adek aku Masa kan dulu sih? kan zaman kaset kan. Iya. Itu pasti kaset di mobil aku kamu, Marshanda, Joshua gitu-gitu. Iya iya Terus yang iya. masih zaman-zaman diputer gitu kan kalau Iya mau iya. diulang. Jadi kalau di-rewind, aku sukanya lagu ini gitu. Oh, lucu banget. Mhm. Iya Terus iya. to be honest ya, dulu waktu itu si Tasya pernah ada show di, Cibubur apa sih namanya, perumahan di Cibubur tuh, Kota wisata. Kota Wisata. Iya dulu Kamu ingat sering nggak kamu pernah show di situ? iya dulu sering di kota wisata. Kalau kamu sadar salah satu penontonnya aku, nggak apa-apa aku. Oh, that's so sweet. Iya, beneran. Lucu Jadi aku sama papa banget. aku nonton kamu, waktu itu kamu show lagi sama
Joshua sama Tina Toon kalau nggak Iya iya. salah, iya. Oh ya sempet ada deh kayaknya kita pernah show bareng gitu pasti Iya, kayak spesial apalah Imlek iya, atau apa gitu mhm, ya atau kayak liburan iya, gitu. terus kita Lucu nonton waktu banget. itu. Oh lucu banget. Iya iya, kalau sekarang ya dia cukup tahu sih lagu-laguku, tapi memang beda sih zamannya kita dulu ya Mhm, sama, anak-anak zaman sekarang. Kalau anak-anak zaman sekarang kan kayak mereka udah cari hiburan tuh, exposure-nya udah banyak gitu, bisa mhm, kayak cari sendiri, bisa denger dari mana-mana. Kalau dulu kan di zaman-zaman kita generasi millennials ini, kayak kita taunya dari TV ataupun dari kaset gitu, yang kayak kita nggak bisa search iya, sendiri gitu kan di YouTube di mana mau dengerin siapa. Istilahnya kita disuguhkan gitu, kalau sekarang mereka bisa cari sendiri sehingga ya aku lagu Anak Gembala tuh yang bersaingnya sama kayak Baby Shark, sama kayak mhm, mhm, CoComelon gitu. Jadi mhm, memang untuk kayak ngenalin lagu-lagu anak Indonesia dan melestarikan lagu anak Indonesia pastinya lebih menantang sih di mhm. zaman sekarang gitu, di zaman generasi alfa dan beta ini. Berarti Ars suka nyanyi ya? Karena sebentar lagi dia mau Iya, Ars suka nyanyi, cuman aku remake. nggak pernah paksain juga sih, maksudnya kayak aku cuman kasih dia kesempatan aja sih Ah untuk kayak, apa, merasakan dunia aku dan juga kayak cobain, apa ya, istilah menggali potensi dia, mhm, bakat dia di mana sebenarnya. Dia sih so far suka-suka aja gitu, tapi aku tuh kayaknya bahkan lebih strict deh mungkin kalau Nikitanya kayak, apa yang, kamu, kayak nggak mau kasih ke anak kamu atau kayak nggak berikan. Nah, aku jauh lebih strict daripada mamah aku, oke. urusan waktu jam kerja gitu. Ah Kalau zaman dulu misalkan aku syuting kayak mama aku kayak, "Oh masih bisalah dia kayak cincai lah," kayak misalkan harusnya selesai jam 6 sore kayak, "Nggak apa lah jam 8 jam 9." hah. Kalau aku sekarang ke aku cukup strict banget. Jam segini selesai Iya, harus harus selesai? selesai gitu Iya, dan aku kayak udah nggak bisa dia, udah nggak bisa karena aku tahu anak aku dan aku tahu ada di posisi dia iya, yang kayak mhm, mungkin udah capek, mungkin kayak kalau diulang-ulang udah nggak bakalan produktif lagi, udah kayak nggak dapet mood-nya, daripada kita waste everyone's time tapi nggak dapet, udah kayak kalau mhm, kalau bisa dicoba sekali dan dapet oke, tapi kalau udah nggak bisa gitu. oke, Aku cukup strict di situ. mhm, Dia biasanya yang kurang suka kalau kayak yang banyak gerak-geraknya itu, mhm, kayak kalau disuruh nari banyak-banyak gitu atau oke, kayak lari apa yang gitu-gitu kayak dia kurang kurang berbakat suka, dan aku kayak menyadari itu. Jadi jadi dari awal kamu dari udah awal aku bilang ya? bilang kayak, Oke, "Kayaknya kalau lari-lari panas atau kayak gini iya, kayak dia belum bisa deh," mhm. gitu. Kalian tuh sekarang kan Randy udah nggak kerja di luar lagi kan, Ya. sekarang udah stay di Jakarta for good. Keseharian kalian tuh gimana sih di keluarga? Keseharian kita, pagi Randi berangkat kerja, mmm aku nganterin Ar biasanya, kadang Ar bisa sih diantar sama supir, tapi kadang dia suka clingy, kadang dia suka milih kayak, "Hari ini mau diantar papa." Mhm. Otomatis kayak Randi harus berangkat mungkin lebih pagi untuk Oh nganterin Ar ya, dulu baru ke kantor. Atau kalau minta dianterin aku ya aku cek juga schedule aku memungkinkan kah untuk anterin dia, aku nganterin dulu terus balik, terus lanjut Shanin yang sekolah, mhm. nganterin Shanin sekolah, Oh jadi Ar mmm dulu terus Shanin gitu? terus Mhm. Shanin biasanya sama encusnya juga bisa sih, karena masih ditemenin Mhm. sekolahnya, dan kebetulan sekolahnya deket banget kayak cuman Oh 5 oke, menit mhm. dari tempat aku, terus ya udah di within the day aku berkegiatan either syuting, meeting, apa segala macam. Terus Ari itu sekolahnya cukup lama dari jam 8 pagi sampai jam setengah tiga. Wow, Jadi good kayak for you. good for me, bisa me time kita Heeh. moms. Jadi aku, bisa mengerjakan banyak hal, bisa fokus juga untuk ke Shanin gitu karena dia di sekolah. Pulang sekolah either aku jemput atau biasanya supir, yang jemput. Terus tergantung dia, banyak sih lesnya dia. Wow, oh Iya. sekolah terus les lagi ya? Iya, habis sekolah les lagi. Jadi dia ada ekskul STEAM, science gitu, dia suka banget itu ekskul science. Terus, dia ada les bahasa Inggris, terus dia les, tenis juga ada, terus dia juga les ngaji. Mhm, Kemarin sempat ada les baca tapi dia udah bisa, jadinya, udah selesai itu, udah lulus istilahnya. mhm. Itu sih, jadi setiap hari kesehariannya ya rata-rata maghrib baru baru nyampe rumah Mhm. tuh, baru nyampe rumah habis itu free time dia boleh screen time, boleh dia mau main, mau mau apa aja, dia suka kreasi-kreasi, berantakin rumah lah pokoknya, suka kayak nyari-nyari kardus bekas buat kayak bikin apa, pakai botol bekas, Dia mmm, kreatif banget loh. iya dia suka kayak gitu Mhm, terus, nah pas maghrib itu papanya juga biasanya pulang, mhm. langsung tuh Q time sama papanya.
buka bengkel di rumah ya, Bengkel pokoknya kipas itu baru buka ya? bengkel kipas lah, benerin apa Mhm. peralatan elektronik yang rusak tuh mereka. Wow. Atau kayak papahnya juga, walaupun Ar main game, tapi kita semua involve di game-nya itu. Jadi kayak, Oke. ya udah kita bikin game bareng sama Ar. Ar juga kayak dia biasa request, "Papa, aku mau game aku ditambahin ini." Jadi dia main game yang mana kita kayak bisa Oh, bikin sendiri game-nya, world-nya mau seperti mhm. apa gitu. Jadi kita main bareng. Jadi bisa dibilang buka bengkel itu adalah rutinitas rutin yang Iya, setiap hari dilakukan ya? rutinitas, ya tapi ganti-ganti ya, kadang buka bengkel, kadang reparasi, kadang juga kita, Mhm, main game, mhm, bikin bikin game, terus, kadang juga bikin apa, permainan, apa, misalkan olahraga bareng mhm. atau apa ya, macam-macam lah ya di waktu itu. Habis itu, dinner, terus, paling ngerjain PR, dia karena ada PR, Mhm, di sekolahnya, seminggu sekali sih PR-nya atau kayak PR lesnya, tapi itu juga cuman paling 15 menitan oke. gitu kan ngerjain PR. Aku biasanya kalau urusan PR sama aku, kadang sama papanya juga sih. Mhm. Terus kalau Shanin, ya itu ngikutin kita aja terus gitu, sama kalau Shanin, Saat buka bengkel terus Shanin ngapain? dia play pretend, dia kadang kayak suka jadi asisten mekaniknya Oh, atau lucu kayak banget sih. iya, kadang tapi harus suka nggak mau sih, ada adiknya gitu karena kayak ini berbahaya, Shanin nggak boleh gitu kan, kadang kan dia kan kadang suka kayak kipasnya tuh nggak pakai tutup gitu kan, terus kayak dia nggak mau adiknya kena Mhm, gitu, terus atau dia kayak lagi bikin apa yang kayak adiknya nggak boleh ngeberantakin apa yang udah dia susun gitu. Jadi kayak ya udah aku nanti nemenin Shanin, papanya sama Ar, aku nemenin mhm. Shanin gitu. Kurang lebih Mmm. gitu sih, habis itu bobo deh gitu dan Bedtime tuh jam berapa? Jam 8. Arasya tidurnya cukup malam sih jam Jam 9 gitu. 9. Kalau Mhm. Shanin jam 8 dia udah tidur, kalau Mhm. Ar kayak jam 9 gitu. Dia dia dan dia sampai sekarang sleep training itu belum berhasil di Mhm. aku ya. Mhm. Dia sampai sekarang masih maunya bobo sama aku, walaupun kayak kita udah kayak, kita udah bikinin kamar kamu dengan wallpaper Mhm. kipas, wallpaper-nya kipas apa, tetep aja kayak malam pertama misalkan ditemenin papahnya, pagi-pagi yang ada kayak papahnya tidur di situ sendiri, anaknya udah di sebelah aku lagi nih. Jadi Randy malah tidur di Iya, kamar? dia kayak, "Yang kamu nggak sadar kalau semalaman kamu tidur sendiri?" "Ah, kok Ar tinggalin papa sih?" Oh iya. Iya kayak gitu. Jadi Heeh. dan di umur 6 ini katanya Ar punya komitmen baru, dia Mhm. katanya mau bawa sendiri karena udah Mhm. 6 tahun. Mhm. Cuman, beberapa hari ini dia masih selang-seling, katanya kayak, "Aku masih mau selang-seling dulu, jadi bobo di kamar mama, abis itu besok baru bobo di kamar aku." Mhm. Kayak gitulah, it's a step gitu. Mhm. Tapi itu yang lagi kita work on gitu, Mhm. Arasya untuk bobo sendiri, ya udah gitu jadi kita tidur bareng-bareng gitu Iya. sama Mhm. anak-anak, co-sleeping, mmm, cuman Ar sekarang lagi semangat dia, mau coba untuk tidur Tidur sendiri, sendiri, tapi menarik banget loh kalau misalnya aku tanya orang tua lain, rutinitas yang selalu dilakukan setiap hari yang nggak boleh terlewat apa? Kayak contohnya aku selalu nggak boleh ngelewatin dinner sama-sama. Tapi mmm, kalau kalian tuh lucu banget, kalian buka buka bengkel, bengkel ya. kipas, iya Itu bener. menarik banget Iya loh. jadi kayak lebih ke, yang nggak boleh dilewatin sih aku sama Randi selalu kayak kita harus ada waktu kita main sama anak, itu Iya, justru mhm, main. mhm, Mungkin kalau kayak makan ya mhm. ya udah kadang tapi kadang ya gitu jam makan aku sama anak-anak kadang Beda ya, suka nggak mhm, match mhm, atau kayak aku lagi di luar ataupun Randi juga kayak misalkan belum pulang atau lagi ada kegiatan lain, tapi di hari itu kita harus ada main sama anak tuh mhm, kayak kita harus banget ada gitu, mhm, main terus baca buku bareng atau kayak salah satu dari kita harus kayak nemenin Arasya kayak ngerjain PR atau apa, terus kita kayak ngobrol bareng. Terus sama kalau aku sama Arasya selalu harus ada pillow talk sih, jadi kayak sebelum tidur kayak kita cerita kayak about our day, about random mhm, stuffs gitu, kayak kita kayak mhm. ngobrol-ngobrol dulu sebelum akhirnya kita bobo gitu. Ya itu seru banget sih nontonin story kamu kalau pillow talk sama Iya. Arasha. Oke, sebelum aku tanya satu pertanyaan dari Instagram, aku mau nanya harapan kamu untuk Arasha dan Shanin, sebagai anak Oh, atau sebagai individu nantinya? pokoknya semoga Arasya dan Shanin, tumbuh jadi anak yang, soleh dan solehah, Amin, cerdas, sehat, bahagia, dan berprestasi, udah itu aja. itu aja. Ya. Oke, thank you. Ini ada satu pertanyaan, dari Instagram yang menurut aku bagus banget dan tipsnya mungkin bisa diterapkan untuk para pasangan yang sedang menjalani LDR ataupun LDM, dari @kindlydevi. Kak Tasya, bagaimana tips untuk anak laki-laki tetap memperoleh figur ayah yang tidak hilang meskipun LDR? Nah, kalau aku
Waktu dalam keadaan LDR kemarin, pastinya tergantung juga ya anaknya usia berapa dan, kita juga harus ketahui di usia berapa kayak mungkin anak benar-benar butuh physical presence dari orang tuanya dan mungkin itu bisa di-adjust lagi gitu. Tapi kalau aku kan kemarin pengalamannya, Rasya itu LDR sama papahnya dari dia kayak bayi sampai umur 4 tahun, Mhm. 4 tahunan lah, heeh, iya sampai umur 4 tahun. Jadi, aku sama Randi selalu ngeset waktu kapan dia bisa pulang, Ya. ketika berkumpul pastinya Randi punya waktu khusus sama Arasya untuk kayak, aku bagi tugas sama Randi, kayak Randi harus apa nih, hal-hal yang hanya bisa dilakukan bareng papahnya gitu. Kayak misalkan physical activities yang kayak ngajarin main sepeda tuh harus, "Entar ya tunggu papa ya, tunggu papa Oke. pulang ya," gitu. Mhm. Jadi kayak dia tahu kayak, "Oh, oke ini papa aku nih yang bakalan ngajarin untuk main Mhm. sepeda," gitu. Terus sama kalau aku selalu ada rutinitas untuk video call Arasya sama papahnya, itu selalu sehari 2 kali. Ketika Arasya baru bangun tidur, sama ketika main, bongkar kipas itu. Mhm. Jadi kalau pas malam-malam kan di US, waktu itu kan pagi, jadi Randi bangun tidur dia sambil kayak sarapan, sambil apa, sambil kayak ngasih tahu Ar kayak, "Coba Ar lihat itu baterainya kebalik tuh, itu kayak Mhm. gini-gini." Jadi selalu ada momen yang mana aku memposisikan kayak ini harus, role-nya papahnya gitu Oke. yang take gitu. Jadi papahnya selalu punya role di kehidupan Arasya itu. Kalau karena Arasya waktu itu masih umur, sebelum 5 tahun ya masih balita gitu, jadi, role-nya itu untuk bermain, physical activities itu role-nya dipegang sama papahnya Oke. gitu. Tapi Oke. ketika Randi pulang sih seringnya ya semua role, parenting di dia akhirnya kayak, "Oh aku, lagi ini nih pengen ini kamu yang suapin," akhirnya dia juga yang nyuapin kayak Jadi kamu lebih ya lebih leluasa pokoknya, ya sekarang? Randi pulang," gitu kan. Kalau dulu tuh semua role di dia akhirnya kayak, Mhm. "Iya nih dia tuh pengen banget loh disuapin kamu," alasannya kayak gitu. Padahal aku kayak, "Bye bye aku mau nyalon dulu," gitu kan. Ibu yang sangat cerdas ya. Jadi dia yang suapin banyak lah gitu. Kalau Mhm. sekarang ya pasti kita berbagi peran lagi kan. Mhm. Ya itu tadi, kebanyakan sih sama papahnya tuh yang itu urusan kayak Hal laki-laki gitu ya? iya yang Mhm. kayak laki banget gitu, yang kayak sebenarnya lebih lebih ke akunya juga nggak ngerti dan kayak Iya. nggak bisa relate juga, Mhm. kayak kalau misalkan dia nanya, kan Randy kan engineer, jadi dia kayak bisa banget Mmm. ngajarin R kayak soal soal itu semua gitu. Kalau Mmm. ke Shanin, mmm, papahnya itu banyakan bacain buku ke Oke. Shanin, abis itu aku ngerasa kayak, Randy emang lebih apa ya, dia lebih lebih kayak gentle banget gitu. Kalau misalkan sama R kan kayak play it rough gitu, Iya. kalau sama Shanin tuh kayak lebih kayak, "Oh Langsung dia langsung lucu beda banget? sekali ya, oh dia lucu Wow. sekali, anak perempuan tuh perempuan banget ya yang," suka bilang gitu ke aku kayak, "Kok dia bisa sih kalau pakai baju dress terus dia kayak muter-muter gitu," yang itu mana nggak pernah dilakukan sama R kan. R aja nggak peduli dia kayak pakai baju apa gitu kan. Kalau Shanin tuh yang kayak, bagus, baju aku bagus," gitu. Yang kayak, "Cantik, mermaid princess," gitu kan. Ya jadi kayak Randi tuh suka yang kayak, "Oh dia perempuan banget ya," Mhm. tapi yang namanya Randi itu tetap selalu suka ekstrim sama anak-anaknya. Jadi kadang Iya tetap loh. aja suka lupa kayak, "Itu anaknya perempuan loh Yang," gitu Heeh. kan. Kayak misalkan kayak main apa yang kayak manjat-manjat apa segala Ya aku macam. Jadi nonton itu dia dorong-dorong ayunan aja sampai iya hampir kan, yang kebalik sampai kayak, ayunannya. "Wah wah," gitu kan. Shanin sekarang anaknya suka banget yang ekstrim-ekstrim, jadi kayak kalau Wow. perosotan suka yang kayak tinggi langsung, itu semua langsung kayak ngajak papa. Pokoknya kalau bermain, Yang udah ekstrim. fix yang diajak papahnya gitu. Tapi kalau kayak udah mau bobo, papanya nggak laku sama sekali. Dua-duanya langsung ke kamu? Walaupun kayak udah LDR, udah kangen, udah apa, tetep aja mamah yang dicari. Kayak pasti mama Oh, gitu, iya kalau iya. mau bobo itu pasti, "Mama ayo," semuanya kayak, "Mama ayo kita bobo," gitu. Tapi Mhm. kalau urusan main, aku nggak laku kayak, main di luar yuk." "Enggak seru kalau sama mama, banyak nggak bolehnya," Oh katanya. iya. Ya kan kayak, "Awas awas jangan yang itu, aduh itu Mhm. tuh bisa nggak pelan-pelan, bisa nggak pelan-pelan?" Papanya kan kayak diliatin jatuh sedikit kayak, "Haha jatuh," gitu ya, nggak apa-apa Mhm. kan gitu kan. Kalau cowok kan kayak Iya 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 rada-rada iya gitu iya ya. iya. Jadi ya udah, Mhm. role bermain biasanya sih yang Mhm. take over papanya. Kalau Mhm. sama Shanin juga gitu gitu. Terus Mhm. lucu juga sih ngeliat kayak Randi jadi kayak dia lagi di girl dad era gitu, yang Mhm. kayak dia yang pakein kutex anaknya gitu, yang kayak nggak cocok sama sekali, kayak kuteksnya tuh kecil kan dia tinggi gitu ya, Dan kayak gede-gede gitu ya? kukunya Shanin kan kecil banget yang kayak aduh kayak, wah
ini namanya girl dad era nih gitu, yang kayak dia coba untuk ikut main walaupun kayak ya mainannya kurang relate mungkin sama dia, tapi ujung-ujungnya kayak ya udah ikutan Mmm, gitu. seru banget, tapi dia belum sampai di tahap dia di-make-up-in sama Shanine kan? Sebentar lagi deh Sebentar lagi. kayaknya. Cuman selama ini kayak kalau Shannon udah pegang alat makeup langsung yang kayak, "Eh mama tuh mau cantik loh." Kalau Mhm, papa kan laki-laki, mhm. "Mama tuh mau cantik loh." Terus paling kayak, "Ya udah papa hair dryer aja." Jadi kayak suka disisir-sisirin gitu sama Oh, Shannon, hair dryer, kadang kayak dikasih jepit satu-satu gitu. Terus so baru cute. kayak, "Mama aja." gitu Mhm. si Randinya. So cute, lucu banget. Oke, ini my last question for you, karena Oke. kamu menjadi salah satu ibu di Indonesia yang terlihat sangat-sangat waras dan selalu bahagia, walaupun Mencoba. sudah mengalami LDR selama 9 tahun, Mhm. memiliki 2 anak dan lain-lain. Apa tipsnya? Supaya Tips untuk waras. supaya waras dan tetap bahagia? Yang nomor satu menurut aku letting go of perfectionism. Tidak ada hal yang perfect di dunia ini, jadi harus ada hal-hal yang mungkin kita compromise and it's okay, we don't have to be perfect. Itu sih yang bikin aku waras gitu, kayak ketika, anak-anak happy tapi rumah berantakan, ya udah gitu, kayak try not to make a fuss about it gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu yang membuat aku waras sih gitu, kayak ada hal-hal yang kayak nggak mesti semuanya perfect lah, kayak ada hal yang memang yang nggak perfect juga nggak apa-apa, it's okay gitu, we're just doing our best. Sama, mmm, always, communicate when you need help gitu, Mhm, karena kayak bi mau dan Mau bisa tahu apa yang kita butuhkan dan kayak willing to accept help itu juga bisa membuat kita waras gitu. mhm. Jadi itu juga sih yang, kalau kita butuh bantuan, butuh apa, komunikasikan ke pasangan, pembagian tanggung jawabnya seperti apa, pembagian tugasnya seperti apa, kalau emang kayak capek, kayak coba tarik nafas dan kayak, "Yang bisa tolong ini nggak?" Atau enggak kalau suami nggak bisa cari solusinya bersama pasangan gitu. Kayaknya aku kan jauh nih LDR apa, kayaknya kita butuh, mungkin, caretaker lebih atau apa, ya itu Mhm. dikomunikasikan gitu. Okay, that's really nice. Thank you so much. Sama-sama, thanks for having me here. Thank you and see you guys next week. Bye.